Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Besar. Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, kali ini saya akan merangkum dan juga seperti biasa kita akan membombardir doktrin Tritunggal Maha Sesat yang tidak ada di Alkitab, yang begitu dipertahankan luar biasa oleh para pengikutnya, penganutnya, yaitu para pendeta Tritunggal dan jemaatnya. Padahal jelas-jelas apa yang mereka imani tidak ada di Alkitab, karena mereka membaca Alkitab, tetapi seakan-akan ada selaput yang menutupi, sehingga pada saat mereka membaca, mereka tidak mengerti. Saya mencoba untuk meneliti, ya, kenapa? Ternyata, ya, kuncinya ada di Lukas 24 ayat 45. Hanya Yesus Kristus yang dapat membukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Hanya Yesus, bukan Bapa, bukan Allah Tritunggal. Kenapa hanya Yesus? Karena Yesuslah yang mengilhami penulisan kitab suci. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Hanya Yesus, ya. Kalau dia yang mengilhami para nabi dan rasul, ya, maka hanya dia, hanya Yesus Kristus, ya, yang dapat menjelaskan, bukan Bapa, bukan Allah Tritunggal, karena Bapa dan Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Itu doktrin yang dibuat oleh si Tertullianus, ya, yang kebetulan memenangkan perseteruan dengan Arianus. Sama-sama sesat mereka ini. Ini sebenarnya sebuah pertikaian politik, ya, yang dikemas, ya, yang dikemas itu dalam dengan agama, begitu, ya, dengan hal-hal yang rohani. Ini kan yang mudah, paling mudah untuk memprovokasi orang. Nah, ini yang tidak dipahami. Kebetulan saja itu dimenangkan oleh si Tertullianus karena didukung oleh Kaisar. Coba saat itu kalau yang menang adalah Arianus, beda lagi ceritanya. Terbirit-birit nih si Tertullianus dengan para pengikutnya, para pengagumnya, iya kan? Sebab itu jangan pernah mencari kebenaran dalam sejarah. Sejarah bisa direkayasa, tergantung siapa penulisnya dan untuk siapa. Saya seringkali mengambil contoh, ya. Dan seringkali saya sebutkan, ya,
Diponegoro itu pahlawan bagi Indonesia. Pada perang kemerdekaan, pahlawan. Namanya harum. Tetapi di negara penjajah, ya, dia dibalik. Dia adalah seorang pemberontak. Lalu semua kejelekan-kejelekannya itu dibeberkan, padahal sih tidak jelek, tapi dicari-cari kejelekannya. Kalau tidak ada, jadi ada-adakan. Nah, itu yang diajarkan, ya, yang ditulis lalu diajarkan kepada rakyat dari negara penjajah. Bukti-buktinya ya banyak. Ada bukti yang disembunyikan dan ada bukti juga yang ya katakanlah di blow up lah gitu. Jadi jangan cari kebenaran dalam sejarah. Sejarah itu bisa direkayasa. Tergantung siapa yang membuatnya. Kalau mau tahu kebenaran, cari dalam Alkitab. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, itu harusnya begitu. Jangan cari kebenaran di luar Alkitab. Bahkan pergi ke luar negeri khusus untuk mencari kebenaran. Beda. Coba cari kebenaran di negara penjajah. Beda dengan kebenaran sejarah gitu maksudnya. Iya, kebenaran di negara penjajah dengan kebenaran di negara yang terjajah. Beda. Walaupun ada bukti-bukti yang akurat, tapi semuanya itu bisa diputar balik. Itu yang harus dimengerti, ya. Jadi jangan sombong dengan sejarah. Tahu sejarah, oh itu adalah kebenaran. Tidak. Firman Allah adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Itu yang harus disadari, yang harus dipahami. Sekolah lama-lama, tapi tidak bisa menganalisa. Nah, ini bahayanya. Bahayanya itu di situ. Ya. Kita sedang membicarakan mengenai firman Allah. Kita sedang memahami tentang Allah. Jangan lalu firman Allah yang tertulis, yang adalah kitab suci, yang adalah Alkitab, ya, itu lalu mencari referensinya di luar Alkitab. Ini ngacoknya. Ini sangat ngaco. Bagaimana mungkin, ya, firman Allah yang diilhami oleh Allah, yang adalah Yesus, ya, yang mengilhami, lalu orang-orang itu mencari referensinya itu dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang penulisnya itu tidak ada di Alkitab, yang kehidupannya pun tidak jelas. Mereka hanya mengutip 1-2 ayat, ya di Alkitab. Lalu mereka mulai mentafsir. Untuk cari apa? Untuk cari popularitas. Untuk cari apa? Untuk cari uang. Iya kan? Itu tidak begitu memahami firman Allah. Memahami Allah tidak begitu. Langsung ke sumbernya. Harus begitu. Memahami Allah langsung Alkitab. Nah. Jadi, ya, kita lihat, ya, Bapak Ibu sudah dengar, ya, bahwa mencari kebenaran itu jangan dalam sejarah. Sejarah itu bisa direkayasa, walaupun ada bukti-bukti yang resmi begitu, ya. Tapi itu bisa direkayasa. Jadi tergantung siapa yang membuat dan untuk siapa dibuat. Oke?
Nah sekarang kita lihat, kita harus fokus ke Alkitab. Jangan ke yang lain, jangan mau itu sampah itu. Bohong semua itu. Jangan bilang, oh si ini Polikarpus muridnya si ini muridnya si ini. Kasihan ya yang punya pemikiran seperti itu. Tidak peduli murid siapapun juga itu nggak usah dipedulikan. Karena mereka pun berbicara kita tidak tahu maksudnya apa. Kalau penulis Alkitab itu jelas. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih. Nah, perhatikan ya. Yang dipilih oleh Yesus untuk menulis kitab suci. Kitab-kitab suci ini kan orang-orangnya kan dipilih oleh Yesus. Bukan atas inisiatif mereka, lalu mereka menulis, oh ini begini begitu. Tidak. Buktinya, pada saat Musa ya, menulis Allah mencipta, memangnya Musa ada di situ, di samping Allah. Lalu bagaimana Musa tahu ya, Allah mencipta? Kalau tidak diilhami oleh Allah. Nah, mengerti kan? Musa menulis diilhami oleh Allah. Semua nabi-nabi begitu, nabi dan rasul ya. Dalam perjanjian baru pun begitu. Mereka menulis ya. Itu karena ilham dari Allah sendiri. Sekarang kita masuk ya kepada Allah. Nah, ini yang rame. Sampai sekarang ini pemahaman dari para penganut Tritunggal ini masih primitif. Kenapa saya bilang primitif? Ya. Yang membuat doktrin Tritunggal itu hidup di tahun berapa? Ya. Di saat apa? Akses untuk pengetahuan itu sangat sulit. Ya. Jadi si Tertullianus itu menulis menurut pikirannya. Karena dia tidak dipilih oleh Yesus. Kalau dia dipilih oleh Yesus, maka namanya tercantum di Alkitab. Ya tidak? Beda dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, juga apalagi Musa, ya kan? Nabi-nabi itu dipilih oleh Yesus. Si Tertullianus tidak dipilih oleh Yesus. Makanya namanya tidak ada di Alkitab. Jadi kalau dia itu ngarang, ya semaunya dia. Menurut pikiran dia saat itu. Tujuannya bukan untuk memuliakan Allah. Karena berlawanan dengan Alkitab. Tujuannya adalah memenangkan kalau saya boleh bilang ya, memenangkan pertempuran lah dengan pihak Arianus. Itu. Karena tidak dipilih oleh Yesus, ya, maka yang ada di pikirannya, ya, itu dipilih oleh siapa? Siapa yang masuk? Lawannya Yesus, yaitu iblis. Yesaya 14 ayat 14. Saya bacakan. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak
naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu si iblis. Lalu siapa lagi? Saya bacakan. Dia adalah yang sama. Ya. Oknum yang sama. Nah, kalau dia boleh dibilang oknum. Tapi kalau Allah tidak bisa dibilang oknum. Allah adalah pencipta. Dia maha kuasa. Dia harus ditinggikan. Dia harus dimuliakan. Tidak bisa dibilang oknum. Seperti siapa tuh yang bilang tuh? Oh si itu Sagala tuh. Allah dibilang oknum. Saya bacakan dari Yohanes 8 ayat 44. Apa kata Yesus? Ini orang-orang Yahudi ini sombong. Mereka bilang, oh Allah itu Bapa kami. Tetapi pikiran dan tingkah laku mereka itu tidak sesuai dengan apa yang orang Yahudi dulu itu memahami. Sebab itu kata Yesus ya, ini kepada orang Yahudi ya, saya bacakan aja deh. Dari 41 lah, biar lebih majleb tuh, ya siapa Bapak itu ya. Kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, jadi mereka mengakui bapak mereka itu adalah Allah. Ya. Lihat ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Camkan itu. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi, kalau Allah itu Bapakmu, ya, kamu harus mengasihi aku. Itu kata Yesus. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Nah, ini sebabnya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, kata Yesus ini tegas. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas. Ini Yesus manusia yang bilang. Yesus manusia bilang, kalau Allah itu adalah Bapakmu, ya, kamu akan mengasihi aku. Tuh kata manusia Yesus. Bukan kata Tuhan ya. Ini kata manusia Yesus. Lalu ditegaskan, iblislah yang jadi bapakmu. Bukankah Yesus itu ya disebut Bapa yang kekal? Manusia Yesus itu Bapa yang kekal ya, oleh Yesaya ya, nubuatan Yesaya 9 ayat 5. Nah, setelah dia mati bangkit, dia adalah Alfa Omega, kan kekal. Jadi harus dibedakan antara Yesus manusia dan Yesus Allah. Nah, Oke, saya tidak masuk ke situ dulu. Karena ini percuma kalau dibahas masalah ini, pasti dia akan berkutat-kutat pribadi itu. Padahal si pribadi itu udah ke mall nggak pulang-pulang tuh sampai sekarang. Dicari-cari di Alkitab nggak ada si pribadi.
Allah kok pribadi. Ngaco aja kelewatan. Ngaconya nggak hilang-hilang tuh, Allah pribadi. Nah, saya ingin jelaskan ya mengenai Allah pribadi ini bahaya loh. Ya. Pada saat ya tidak mengimani, ya seseorang tidak mengimani Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar, ya, maka iblis itu si pendusta tadi ya lalu men-setting pikiran ini ya bahwa Allah itu pribadi. Iya, ini langsung disetting Allah itu pribadi. Padahal tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan Allah pribadi. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tetapi si iblis ini langsung men-setting. Perhatikan deh, para penganut Tritunggal itu langsung tersetting ini Allah itu pribadi. Tidak bisa tidak. Karena iblis yang sudah men-setting pikirannya. Karena tidak menyembah Yesus. Satu-satunya Allah yang benar. Dasar dari kekacauan ini ya, itu adalah pada saat tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka iblis langsung men-setting pikiran ini menjadi Allah itu pribadi. Pribadi itu terbatas. Pribadi itu tidak bisa dikenakan kepada Allah. Sebab itu tidak ada satupun ayat di Alkitab ya yang mengatakan Allah pribadi. Memangnya Yesus tidak tahu, tidak bisa mengerti ya antara pribadi dan roh. Ya, sehingga para penganut Tritunggal ini harus mengatakan, "Oh Yesus, jangan lupa ya, engkau ini adalah Allah pribadi." Iya kan? Allah itu roh. Allah itu maha hadir. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Roh yang ada dalam diri Yesus berbeda dengan roh yang ada dalam diri kita. Roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Allah, roh kudus, roh Yesus. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat roh itu ada dalam diri Yesus, dia pun ada di sorga. Dia pun ada di seluruh ciptaannya. Ini yang tidak dipahami. Kalau roh iblis, ya, roh setan, ya, juga roh manusia, ya, itu tidak bisa pada saat yang sama berada di segala tempat. Tidak bisa. Karena kita semua ini, ya, roh kita diciptakan. Kita bukan sang pencipta. Manusia itu rohnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Dibatasi oleh tubuh ini. Kalau sekali lagi ya, saya selalu mengulang. Kalau saya ada di sini, Bapak Ibu ada di tempat Bapak Ibu ya, ada di Bogor, di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Papua, di Belanda, di Amerika, di Swedia, bahkan di Kutub. Ya. Pada saat berdoa dalam nama Yesus, Allah hadir dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Dan bukan hanya hadir saja, tetapi Allah mendengar dan menjawab semua kebutuhan kita pada saat yang sama di tempat yang berbeda.
Contohnya, kalau ada orang yang mau tertabrak ya mobil dan dia berteriak, Yesus tolong saya. Pada saat yang sama di tempat lain, ya, orang sedang berseru, di dalam nama Yesus, ya, saya perintahkan keluar setan-setan ini. Di tempat yang lain pun begitu. Pada saat yang sama dia berdoa, Tuhan, saya lapar, berikan saya makan. Pada saat yang sama, di tempat yang berbeda, Allah bisa menjawab seluruh kebutuhan. Di sejuta tempat, semiliar tempat, itu Allah. Beda dengan iblis, setan. Tidak bisa. Oh, tapi bagaimana dia bisa mengetahui ini dan itu? Mereka punya struktur organisasi, kekuasaannya. Iblis menguasai dunia. Lalu ada kaki tangannya yang menguasai benua. Lalu ada juga kaki tangannya yang menguasai negara-negara sampai kepada roh-roh jahat di udara. Tafsir tidak. Silakan dibaca itu. Sebentar, saya lihat sebentar, saya lihat ya. Sebentar ya. Ini bukan hoax. Ini struktur organisasi iblis. Jadi bilang iblis tidak punya struktur organisasi, ya. Efesus 6 ayat 12, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tuh, hamba Tuhan tidak boleh melakukan kekerasan, ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah, yang dimaksud pemerintah-pemerintah ini adalah pemerintah iblis, ya. Melawan penguasa-penguasa. Nah, di balik pemerintah iblis ada penguasa-penguasanya. Ya. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Nah, diperjelas. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya. Melawan roh-roh jahat di udara. Itu organisasi iblis. Jadi iblis bisa mengetahui sebuah peristiwa, ya, karena ada kaki tangannya. Beda dengan Allah. Allah langsung melihat dan dia langsung menjawab. Oke? Nah, itu sekarang kita masuk. Ini yang krusial. Ya. Tadi saya sudah membuat sebuah gambaran, ya. Nah, kita lihat ya. Ini harus jelas. Kalau doktrin Tritunggal itu berbicara mengenai tiga pribadi yang berbeda, ya, tetapi satu hakikat. Saya juga nggak ngerti apa, tapi mereka jelaskan ada tiga pribadi yang berbeda
yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, ya. Lalu ketiganya itu satu, ya, satu hakikat, yaitu Allah. Coba kita mulai bahas dulu ya. Apa kata Alkitab? Kata mereka, Allah itu Tritunggal, Trinitas. Alkitab mengatakan, ya, dalam Yakobus, ya, kita lihat Perjanjian Baru dan kita akan cek di Perjanjian Lama, ya. Atau kita Perjanjian Lama dulu lah, di kitab para Nabi, ya, Nabi Yesaya 44 ayat 6, ya, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Terdahulu dan terkemudian. Ya, perhatikan dan diingat, ya. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak dikatakan tidak ada Allah selain daripada kami. Ya, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Lalu diperjelas dalam ayat 24-nya. Ya, dari Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, ya. Tuhan, huruf besar semua, ya. Terjemahan dari Yahweh, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Dia menjadikan segala sesuatu, ya. Sama dengan Yohanes 1 ayat 3, ya. Saya ulangi lagi, ya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, ya, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Kembali lagi, tidak dikatakan siapakah yang mendampingi kami. Dia menghamparkan langit seorang diri, membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Kata seorang diri itu bukan berarti Allah itu manusia. Tadi sudah saya sebutkan ayat-ayatnya. Allah itu roh. Seorang diri itu bahasa manusia. Allah berbicara dengan bahasa manusia supaya manusia mengerti. Itu loh. Amin. Jadi Allah menurut Alkitab satu. Tapi menurut si Tertullianus dan para pengikutnya yang meyakini Allah Tritunggal. Lalu mereka disetting Allah pribadi. Tapi Alkitab mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Saya sudah jelaskan, ya, perbedaan antara roh dan pribadi. Pribadi terbatas dan tidak bisa dikenal.